Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man salaka maslakahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita khususnya pada bulan ini hari yang sangat mulia, yang mana seorang hamba apabila melakukan amal saleh di dalam hari-hari ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala tersebut. Salawat berikan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana jikalau seandainya seorang hamba bersalawat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada hamba yang bersalawat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku sallallahu alaihi biha asyarah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya, yaitu akan memberikan keberkahan kepadanya pada hari-hari yang mulia ini, bertepatan pada bulan Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seluruh umatnya kaum muslimin agar berlomba-lomba untuk mencari pahala di awal 10 bulan Dzulhijjah. Maka bagi seorang mukmin yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah sepantasnya baginya untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, terlebih lagi pada bulan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wahai hambaku, kata Allah tabaraka wa taala, bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, menyambut pengampunan dari Rabb kalian, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan kalian, maka Allah tabaraka wa taala memberikan ganjaran kepada seorang hamba yang telah Allah ampunkan untuknya surga yang luasnya sebesar langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, kata Allah. Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di awal 10 bulan Dzulhijjah ini, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tatkala di hari-hari biasa kita melakukan puasa sunnah misalnya, maka datangnya hari 10 Dzulhijjah ini, pahala seorang yang berpuasa pada waktu ini
tidak sama dengan dia berpuasa pada hari-hari sebelumnya. Yang biasanya bersedekah, berinfak, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau seandainya dia berinfak dan bersedekah pada hari-hari 10 Zulhijjah awal ini, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah Subhanahu wa ta'ala min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Faqala as-sahaba ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' dzalika bi syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang mana seorang hamba melakukan amal ibadah, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu ketaatannya, di dalam hari-hari yang ditentukan tersebut, yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai, melainkan min hadhil ayyamil 'ashr, melainkan melakukan ibadah di awal 10 bulan Dzulhijjah ini. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tatkala mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mereka kaget. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, wal jihad fi sabilillah?" Dan apakah pahala jihad di jalan Allah juga kalah wahai Rasulullah? Tatkala orang melakukan amal soleh di awal bulan Dzulhijjah ini, mengapa para sahabat bertanya tentang jihad pada waktu ini? Karena para sahabat mengetahui betapa besarnya pahala orang-orang yang mati di bidang jihad, orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jihad di jalan Allah, mereka di alam kuburnya Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Allah mengatakan, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Wahai manusia, kata Allah, jangan kalian mengira bahwasanya orang-orang yang mati di jalan Allah di medan perang mereka mati begitu saja. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, kata Allah. Akan tetapi mereka itu hidup, ruhnya hidup, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, wal jihad fi sabilillah." Iya, jihad pahalanya besar, akan tetapi jikalau seandainya seorang hamba, kata Rasulullah, melakukan amal soleh pada awal 10 Dzulhijjah ini, maka pahala jihad kalah. Kecuali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang keluar dari rumahnya untuk berperang di jalan Allah, membawa seluruh hartanya, membawa jiwa raganya, dan dia mati di dalam perang tersebut, maka itu baru pahala yang bisa mengalahkan pahala amal soleh di awal bulan Dzulhijjah ini. Betapa besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Maka oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sangat disayangkan bagi seorang hamba jikalau seandainya tidak melakukan amalan-amalan soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Karena hari-hari ini hanya datang sekali setahun, dan tidak ada hari yang paling Allah cintai melainkan hari-hari di awal 10 Dzulhijjah ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamul ayyam 'indallah." Hari-hari yang paling agung, yang paling Allah cintai adalah
awal bulan 10 Zulhijjah. Para ulama mengatakan, kenapa bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan di dalamnya orang-orang berpuasa Arafah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ditanya oleh para sahabat tentang apa keutamaan puasa di bulan Arafah, di hari Arafah ini, di 9 Dzulhijjah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Saumu yaumi Arafah tukaffiru adz-dzunuba sanatal madiyah wal muqbilah." Berpuasa pada hari Arafah, yaitu pada 9 Dzulhijjah, akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka para ulama hadis mengatakan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa kecil. Al-Imam Abu Uthman rahimahullahu taala mengatakan, dahulu para salafus salih, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka sangat mengagungkan 10 awal di 3 bulan Hijriah ini. Yang pertama, kata Abu Uthman rahimahullahu ta'ala, para tabi'in, para sahabat, para atba'ut tabi'in, mereka berlomba-lomba memperbanyak amal ibadah pada awal 10 bulan Muharram, kemudian di awal 10 bulan Dzulhijjah, dan di akhir 10 hari bulan Ramadan. Karena mereka sangat mengetahui betapa besarnya pahala amal saleh apabila dikerjakan pada waktu itu. Maka oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Perbanyaklah puasa pada awal 10 Dzulhijjah ini. Perbanyaklah sedekah, perbanyaklah menuntut ilmu agama, perbanyaklah berzikir kepada Allah, perbanyaklah membaca Al-Quran, dan perbanyaklah amalan-amalan saleh serta ketaatan-ketaatan kepada Allah Rabbil Izzati wal Jalalah pada awal 10 bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat di dalamnya. Sudah sepantasnya bagi seorang hamba yang merindukan surga Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, terus berlomba dan meraih pahala di setiap harinya. Begitulah ciri-ciri orang-orang yang mukmin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum